Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Berta Marlini Saragi dengan NIM 4202411015. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai impor data. Nah, jadi kita akan mencoba mengimpor data dari beberapa file yang telah kita buat. Nah, contoh filenya itu seperti ini nih. Ada lagi data yang kedua dan ada data yang ketiga. Sebenarnya kalau kita lihat, ini data pertama, data kedua, kemudian data ketiga, ini datanya sama angkanya, hanya saja dibedakan dengan pemisahnya. Nah, kalau data pertama ini dipisahkan dengan spasi, sedangkan data kedua itu dipisahkan dengan koma, dan yang ketiga dipisahkan dengan titik koma. Nah, pada kali ini kita akan mencoba mengimpor data-data yang terdapat pada file-file yang udah kita buat tersebut. Nah, pertama kita coba menuliskan impor data teks, karena data yang udah kita buat tadi itu formatnya dalam bentuk teks. Nah, bisa kita lihat akhirannya itu txt. Nah, jadi di sini kita langsung buat aja file name. Nah, misalnya kita ingin mengimpor data dari file yang pertama ini nih. Nah, jadi di sini kita langsung buat aja nama filenya itu apa. Jadi nama filenya itu kan data 1A. Jangan lupa itu txt-nya juga formatnya. Nah, kemudian misalnya A di sini adalah sebagai perintah ya, perintah untuk mengimpor datanya. Jadi di sini kita buat impor data, kemudian file name. Nah, jadi nanti si A ini berfungsi untuk mengimpor data yang ada pada file yang bernama data 1A. Kalau misalnya kita run, kemudian kita panggil itu si A. Nah, kita lihat ini data yang dihasilkan dari A. Coba kita lihat pada data A, itu sama kan? Nah, data-datanya sama, memang bentuknya aja berbeda, tapi ini sama angkanya. Nah, kalau misalnya si A ini kita perintahkan untuk difaktorkan, dikuadratkan. Nah, bisa selain dikuadratkan, misalnya kita ini mau mempangkat tigakan. Jadi kalau kita run, nah si A di sini adalah hasil pangkat 3 dari data ini. Nah, contohnya saja kita lihat 1 pangkat 3 itu hasilnya adalah 1,00000. Kemudian yang 7 jika dipangkat 3 kan, maka hasilnya adalah 343. Nah, begitu untuk data selanjutnya. Setiap data pada si yang terdapat pada file ini nanti akan dipangkat 3 kan, sesuai dengan perintah yang kita lakukan. Nah, sekarang kita akan mencoba mengimpor data gambar. Sebelumnya kita kan nggak pernah tuh melihat gimana sih kalau pada MATLAB itu ada gambar. Gimana kita melihatnya seperti itu? Belum ada pernah kita bahas, kecuali itu plot itu grafik. Nah, jadi kali ini kita akan mencoba mengimpor data gambar. Nah, di sini sudah ada tersedia ya teman-teman. Udah di file ini ada yang namanya flower. Nah, jadi ini adalah data gambar. Sama caranya seperti yang data teks tadi. Nah, kita buat file name. Nah, di sini kita tuliskan apa nama file dari data gambar yang akan kita impor. Nah, flower.jpg. Nah,
jadi filenya harus sesuai ya, file name-nya ini harus sesuai sama data yang akan kita impor biar gak jadi error dia. Nah, jadi sekarang misalnya si B ini adalah perintah untuk mengimpor data dari si file name. Ups, maaf teman-teman. Nah, biar lebih apa, ini kita buat jadi file name 1. Ini juga file name 1. Nah, ini kita buat file name 2. Begitu juga dengan ini, file name 2. Nah, kemudian kita run, kita tunggu sebentar ya teman-teman. Karena ini masih on proses. Nah, pada workspace kita lihat si B ini ada value-nya itu 768 dikali 1024 dikali 3 win 8. Nah, jadi kalau misalnya tuh kita panggil di sini si B, datanya itu banyak. Nah, ini dia. Banyak sekali datanya. Jadi kalau misalnya hanya seperti ini, kita nggak tahu kan ini sebenarnya gambar atau apa seperti itu. Kita nggak bisa melihat gambar apa sih yang ada pada file tersebut. Jadi ini kita coba hapus dulu. Nah, untuk melihat gambarnya kita bisa lakukan dengan image tadi si B. Nah, kalau kita enter, kita tunggu sebentar. Nah, ini dia teman-teman. Ini gambarnya. Kita perbaikin dulu. Ups. Ini gimana ya teman-teman memperbaikinya? Oh, kita buat gini aja. Nah, jadi dari sini kita udah tahu gambar apa sih yang ada pada file yang tadi. File yang bernama flower itu. Apa sebenarnya gambarnya seperti itu. Jadi pada kali ini bisa kita lihat nih. Ini dia. Nah, kan ini udah kita lihat gambarnya tuh. Jadi di sini biar rapi dia, kita buat aja figure 1. Nah, ini kita perbaikin dulu. Nah, kemudian di sini kita buat image B. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi untuk import data file ini kita udah berhasil ya teman-teman. Yang sekarang kita akan mencoba mengimpor data namanya itu delimiter. Nah, jadi ini sebenarnya data delimiter ini nanti dia itu impor otomatis. Nah, jadi kalau seperti yang udah saya jelaskan tadi kan ada tuh yang 3 data yang ada dia yang dipisahkan oleh spasi, ada yang dipisahkan oleh koma, dan ada yang dipisahkan oleh titik koma. Jadi nanti ini otomatis kalau dia ketemu spasi, titik koma sama koma, itu akan langsung dipisahkan datanya. Jadi kita buat contohnya ya, kita impor. Yang pertama itu tentunya kita buat dulu file name-nya. File name. Nah, misalnya ini kita coba yang data kedua ya, 1B. Nah, kita buat di sini file name-nya adalah data 1B.
Kemudian jangan lupa formatnya. Nah, untuk selanjutnya di sini misalnya kita buat C. C adalah impor data. Mohon maaf. Impor data dari si file name. Oh, ini kita buat file name 3 aja ya teman-teman, biar nanti nggak bingung. Jadi ini kita ganti jadi file name 3. Nah, kalau ini kita run, kemudian kita panggil tuh yang si C. Nah, jadi ini nih, dia kan otomatis langsung kayak gini nih, datanya sesuai dengan data yang ada pada DB. Jadi tanda komanya itu langsung memisahkan si data ini dengan data ini, data ini dengan data ini. Kan kita lihat di command window ini, dia langsung terpisahkan. Jadi itu maksudnya yang otomatis. Nah, misalnya di sini kita coba, kali ini kita coba untuk menggunakan delimiternya. Kita coba di sini untuk data pertama dulu ya teman-teman. Jadi datanya tadi kan data 1A. Nah, kemudian di sini kita buat si delimiternya. Nah, delimiter pada data yang pertama itu tadi apa? Apa yang menjadi pemisahnya? Yaitu spasi. Jadi di sini kita buat spasi. Spasi aja. Kalau kita run, kita panggil si C. Nah, datanya akan terlihat seperti ini sesuai dengan data yang terdapat pada si file data 1A. Nah, kalau misalnya kita ingin mencoba untuk 2 data selanjutnya, jadi di sini kita boleh copy pastekan aja. Jadi ini kita ganti, kan kita tadi ingin mencoba mengimpor data 1B. Nah, ini kita ganti jadi salah, file name 4 terus delimiternya. Oh, maaf teman-teman, sebenarnya ini tadi ada kekurangan ya. Di sini harusnya ada delimiter. Delimiter 3. Ini kita hapus dulu ya. Nah, kalau misalnya kita panggil di sini si C, nah datanya akan seperti ini. Nah, kalau misalnya kita ingin melakukan hal yang sama pada 2 file berikutnya, nah di sini kita coba copy aja. Nah, jadi di sini kita ganti jadi file 4, kemudian delimiter juga 4. Nah, ini 4, kemudian di sini delimiter juga 4. Nah, data nama filenya kita ganti juga karena kita akan mencoba untuk si B. Nah, jadi seperti ini. Kalau misalnya kita run, ini kita ganti jadi C1, ini si C2. Kalau misalnya kita panggil tuh si C1, nah datanya seperti ini. Kalau misalnya kita panggil si C2, nah si C2 ini diubah menjadi sel. Kenapa? Karena di sini kan delimiternya kita buat masih spasi, sedangkan pada data 1B ini si spasi itu hanya menunjukkan
mengubah supaya datanya berubah menjadi sel, bukan untuk memisahkan datanya. Jadi kita lihat di sini tuh delimiternya apa, pemisahnya itu apa, koma kan. Jadi di sini harus kita ganti juga dengan koma, jangan spasi. Kalau misalnya kita run, terus kita panggil tuh si C2 tadi, nah hasilnya akan sama, udah terpisah data-datanya seperti ini. Begitu juga kalau kita coba untuk data yang ketiga. Jadi kita ganti ini menjadi 5, kemudian ini juga menjadi 5, kemudian data nama filenya juga jangan lupa ya teman-teman untuk diganti. Nah ini kita buat aja jadi C3. Nah di sini kita ganti file name 5, kemudian delimiter 5. Nah kalau kita run, kita panggil si C3, nah hasilnya akan sama seperti yang tadi. Di sini delimiternya itu bukan koma tapi titik koma. Nah, jadi ini harus kita ganti juga biar dia sesuai seperti itu. Nah kalau kita panggil si C3, oh mohon maaf teman-teman, ini tadi kesalahan, saya buat huruf kecil, harusnya itu huruf besar ya. Nah jadi di sini kalau misalnya nah ini diciumin, nah ini C3 nya kalau kita perbesar dulu ya. Kok nggak bisa ya? Nah seperti ini. Jadi C3 nya misalnya kita panggil tuh si C1. Sebentar ya teman-teman, ini agak nge-lag nih. Nah kalau misalnya kita panggil juga si C2, nah ini jadi C1, C2, C3 itu sudah terlihat datanya itu adalah sama. Nah jadi untuk yang kali ini kita udah berhasil untuk mengimpor datanya. Tapi gimana nanti kalau misalnya kita ingin mengimpor data yang dimana di dalam datanya itu ada tuh yang namanya header, nggak data angka aja. Jadi misalnya seperti ini nih, kita lihat contohnya. Nah seperti ini, ada yang menjadi headernya yaitu jarak dan kecepatan. Kalau data-data sebelumnya itu kan hanya angka, hanya langsung datanya tuh. Jadi pada kali ini ada data yang ada headernya. Jadi kita coba untuk mengimpor data yang ada header sama headernya, yang ada headernya. Jadi di sini kita coba buat baru. Nah, kita coba buat baru, tapi jangan lupa diawali dengan clear kemudian CLC. Nah jadi untuk kali ini kita langsung aja kita buat impor data dengan delimiter dan header, karena data yang kali ini tuh ada headernya. Nah sama juga caranya seperti yang tadi. Yang pertama kita buat itu file name-nya. Nah, jadi kita kan di sini ingin mengimpor data ini nih tadi yang ada headernya. Nah, masukkan dulu file name-nya, yaitu data .txt. Selanjutnya masukkan delimiternya. Nah delimiter pada data ini tuh apa? Spasi kan? Spasi yang menjadi
pemisah antara satu data dengan data yang lain. Jadi di sini kita buat delimiternya itu adalah spasi. Nah, selanjutnya di sini kita buat langsung data sama dengan import data. Masukkan file name, koma, delimiter. Kalau misalnya kita run, nah ini ada kesalahannya teman-teman. Nah, kalau di sini kita panggil tuh si data. Nah, ini si data ini sekarang formatnya itu dalam bentuk struct, yang mana artinya setiap data yang ada pada si data ini bisa dipanggil. Kita contohin aja, misalnya data kemudian di sini kita buat data. Nah, ini data titik data ini menunjukkan data yang terdapat pada si data ini tadi datanya. Jadi kalau misalnya kita coba nih untuk yang berikutnya itu ada text data. Nah, jadi di sini si data titik teks data ini menunjukkan pada data ini mana aja yang bentuknya itu teks, bukan data angka. Jadi dia data teks seperti itu. Nah, kan hanya jarak sama kecepatan. Nah, jadi kalau misalnya kita panggil di sini host data. Nah, ini tadi yang saya bilang kelasnya itu adalah struct. Jadi dengan begitu kita boleh tuh di sini kita menuliskan sini ya, si headersnya tadi, si headers itu terdapat di baris pertama kan. Nah, ini dia ada di baris pertama. Jadi kita buat di sini adalah 1. Nah, selanjutnya kita bisa buat kalau sebelumnya di sini nih kita mencari data call header. Nah, ini sama-sama si siapa tadi, si text data. Jadi call headersnya itu juga jarak dan kecepatan. Nah, ini artinya headersnya itu adalah jarak dan kecepatan. Jadi di sini jangan lupa untuk menambahkan header. Kalau misalnya kita run, kemudian kita panggil tuh si data. Nah, sama kalau misalnya kita ulangi juga si call headersnya, jangan lupa di sini data. Salah, ini di sini ya. Nah, kalau misalnya seperti ini, sama seperti yang tadi. Jadi di sini boleh kita langsung buat si jarak itu adalah data dari si data yang bernama data, seperti itu teman-teman. Jadi dia data dari kita buat aja dokumen, dari dokumen yang berjudul data. Nah, jadi si jarak itu kalau kita lihat di sini tadi kan si jarak itu semua data yang terdapat pada ini yang di kolom pertama. Jadi boleh kita tulis di sini buka kurung titik 2
2,1. Nah, ini artinya si jarak ini akan menunjukkan data apa saja yang terdapat pada kolom pertama. Nah, ini titik 2,1 menunjukkan semua data pada kolom pertama seperti itu. Terus kemudian kecepatan. Nah, jadi kita buat juga, kita ambil data dari data seperti itu. Data dari data yang bernama data seperti itu teman-teman. Jadi di sini si kecepatan tadi kan itu semua data yang berada pada kolom kedua. Jadi di sini kita buat sama seperti yang sebelumnya, titik 2, kolom kedua. Nah, ini artinya semua data yang ada pada kolom 2 akan ditunjukkan oleh si kecepatan. Jangan lupa ini kita tutup dulu. Nah, di sini kalau misalnya tuh kita panggil si jarak, kita panggil si data dulu. Nah, seperti ini. Kalau misalnya kita panggil tuh si jarak, ini belum kita run. Nah, jadi kalau misalnya kita panggil tuh si data, kemudian si jarak. Nah, ini semua yang terdapat pada kolom pertama, semua data yang terdapat pada kolom pertama adalah jarak. Kemudian kalau misalnya kita panggil tuh si kecepatan. Nah, si kecepatan ini akan menunjukkan semua data yang terdapat pada kolom kedua sesuai perintah kita tadi. Jadi boleh tuh kalau misalnya kita coba untuk membuat plot si jarak, kecepatan. Nah, di sini kita coba buat X labelnya itu data, kemudian titik, kemudian call headers. Nah, kemudian di sini awal. Nah, di sini si X labelnya kita buat jarak. Nah, si jarak tadi terdapat pada kolom 1 dan baris 1. Jadi di sini seperti ini. Kemudian ditutup. Kemudian Y label. Nah, ini kita buat juga data, call headers. Jangan lupa kurung awalnya yang menunjukkan dia di posisi mana. Kalau tadi kan dia di baris 1 kolom 1. Nah, sekarang baris 1 kolom ke 2. Kalau misalnya kita run, gambarnya seperti ini teman-teman. Tunggu kita perbesar ya. Seperti ini. Kita buat saja ini figure 2 karena di yang pertama tadi udah kita buat tuh figure 1. Nah, jadi kita coba run. Nah, ini hasilnya. Kalau misalnya ini kita run lagi untuk melihat gambarnya. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa lihat si plot dari figur 1. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa lihat di sini udah ada Y labelnya, kecepatan. Sebenarnya di sini tadi kan udah kita buat perintahnya si call headers dari
ini nih yang berada di baris pertama kolom kedua. Jadi di sini langsung dia Y labelnya itu adalah kecepatan. Begitu juga dengan X labelnya, di mana X labelnya adalah call headers yang letaknya itu pada baris pertama kemudian kolom pertama, yaitu jarak. Jadi langsung di sini X labelnya dibuat dengan jarak. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya datanya ini kita buat seperti ini, koma. Kita lakukan kepada semua data. Ini kita ganti semua call headernya yang menjadi pembatasnya. Oh maaf, bukan call header, delimiternya yang menjadi pembatasnya, pemisahnya data 1 dengan data 2. Yang awalnya tadi spasi kita ganti menjadi koma. Nah, kalau misalnya ini kita run, nanti dia error. Kenapa error? Karena di sini ini nih, delimiternya bukan delimiternya itu bukan spasi melainkan koma. Kalau misalnya kita run, nah figurnya akan tetap seperti ini nih plotnya. Kalau misalnya kita cari data, nah, kemudian kita cari jarak, kemudian kecepatan. Nah, ini bisa semua seperti ini. Gambarnya juga akan sama. Jadi di sini kita harus menyesuaikan delimiternya itu apa gitu. Jadi kalau di datanya juga pemisahnya itu adalah koma, kita harus membuat delimiternya itu koma. Jadi yang perlu diperhatikan untuk mengimpor data ini, yang pertama itu file name-nya itu jangan salah. Jadi harus sesuai dengan file yang akan kita impor datanya. Kemudian delimiternya harus sesuai dengan data. Apa sih yang menjadi pemisah antara data 1 dengan data 2? Kalau misalnya koma, jadi di delimiternya juga kita buat koma. Nah, kemudian di headersnya ini, headersnya itu letaknya di mana seperti itu kan, di baris pertama. Jadi kita buat headersnya sama dengan 1. Nah, untuk mengimpor datanya, masukkan file name, impor data, kemudian file name, kemudian delimiter. Nah, kalau seperti ini ada headersnya, kita buat juga headers. Jadi sekian penjelasan mengenai cara untuk mengimpor data. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk stay tune di video berikutnya ya teman-teman. Sampai jumpa.